kepolisian, massa sudah mulai berangsur dipukul mundur oleh petugas. Untuk itu saya sudah memakai kacamata ini untuk melindungi diri dari tembakan gas air mata yang luar biasa. Saya berada di sisi barat dari Gedung Gerahadi. Tampak di sini massa demonstrasi sudah berkurang dibandingkan dengan beberapa waktu yang tadi. Tapi tampaknya di sisi barat sana masih ada sejumlah massa yang bertahan. Sementara kalau tepat berada di depan Gedung Gerahadi, ini sudah dipenuhi oleh aparat kepolisian dengan perlengkapannya. Kemudian ini meskipun saya sudah memakai kacamata, tapi hembusan angin yang membawa gas air mata ini masih terasa ya, masih tidak nyaman di tenggorokan maupun di mata. Nah, ini saya melihat tampaknya sebagian dari petugas kepolisian masuk ke Gedung Gerahadi. Sementara saya belum bisa menggambarkan kondisi yang di sisi barat karena saya memilih lokasi untuk melaporkan yang lebih aman, tepatnya di sisi barat ini karena massa sudah mulai berangsur berkurang. Sementara yang di sisi timur saya belum bisa menggambarkan bagaimana, apakah massa di sana masih cukup banyak, karena tadi saya melihat juga ada aparat kepolisian yang meminta para peserta untuk pergi atau menjauh dari Gedung Gerahadi Surabaya. Nah, sementara untuk massa yang bertahan ini sepertinya masih sama ya pesertanya. Tampak ada yang memakai jaket berwarna hijau. Mereka adalah pengemudi ojek online. Tapi jumlahnya lebih sedikit ketimbang massa lainnya yang berlatar belakang masyarakat umum yang tidak diketahui identitasnya, kemudian mahasiswa serta sejumlah komunitas. Nah, adapun demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan orang atau massa demonstrasi pada hari ini, mereka menyerukan aksi solidaritas darurat kekerasan aparat, dan sampai sekarang hampir setengah 5 sore waktu Indonesia Barat massa masih bertahan di sini meskipun jumlahnya berkurang dibandingkan dengan beberapa waktu lalu. Nah, saya bisa memberikan gambaran kepada Anda, Caca, bahwa sejumlah fasilitas umum yang ada di depan Gedung Gerahadi, tepatnya di Taman Apsari, ini terpantau rusak. Yang tadinya ada garis kuning, ini tentu saja sekarang sudah putus garisnya. Kemudian CCTV tadi juga ada yang dirusak, kemudian pagar Gedung Negara Gerahadi ini juga sempat berusaha untuk dirobohkan oleh massa demonstrasi. Nah, sementara sisa barang-barang yang dibakar, yaitu asap hitam, ini masih mengepul. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi kira-kira barang apa yang dibakar, karena tadi saya bertanya ke sejumlah peserta demonstrasi yang menyatakan tidak tahu apa itu yang dibakar di sisi timur Gedung Gerahadi. Nah, kalau di sisi barat ini tampaknya sudah mulai kondusif, tapi di sisi sebaliknya, di sisi timur, tampaknya polisi masih berusaha memukul mundur massa demonstrasi karena terlihat water cannon kembali menyemprotkan air. Masih terlihat ada petasan yang dinyalakan oleh massa demonstrasi. Oh, Caca, ternyata dari atas sini terlihat bahwa massa demonstrasi terkumpul di sisi timur Gedung Gerahadi. Nah, ayo. Nah, jadi ini petugas sedang memukul mundur massa demonstrasi ke arah timur Gedung Gerahadi. Oh, suaranya cukup keras dari sini.
suara petasan yang dinyalakan oleh massa sepertinya. Baik pemirsa, yang Anda lihat di layar Anda ini adalah gambar sebelah kiri. Ini bagaimana situasi di depan Gedung Gerahadi Surabaya, Jawa Timur menurut informasi yang tadi dilaporkan oleh rekan kami Kanza Tamarindora bahwa aksi massa masih terus terjadi. Di depan Gedung Gerahadi Surabaya, Jawa Timur, aksi massa masih terus dipukul mundur. Ini teleponnya mati sekarang. Masih berusaha dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Kita lihat di sana water cannon menembakkan air dan juga gas air mata terus ditembakkan kepada massa. Kemudian di sebelah kanan kita melihat bagaimana aksi yang terjadi di depan gedung Polda Metro Jaya. Kita melihat tadi beberapa saat yang lalu gerbang depan Polda Metro Jaya dibuka oleh mahasiswa dan ada mahasiswa yang masuk ke dalam gedung Polda Metro Jaya. Namun kita lihat sekarang pintunya sudah tertutup kembali dan di belakang pintu itu terlihat barikade kepolisian berjaga di balik pintu Polda Metro Jaya. Saat ini yang kita lihat adalah kondisi di depan Gedung Gerahadi Surabaya, Jawa Timur. Aksi masih terus terjadi, upaya-upaya untuk memukul mundur masih terus terjadi. Terlihat ada tembakan-tembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, barikade aparat kepolisian berjaga dengan ketat untuk memukul mundur massa di sana. Informasi yang kami dapatkan dari Kanza Tamarindora bahwa massa melakukan pelemparan berbagai benda di sana, kemudian melakukan pembakaran. Dan kita akan beralih ke Jakarta di Polda Metro Jaya. Aksi juga sudah berkumpul. Saya akan memanggil Yogi. Yogi, dari visual yang tadi kami lihat, sudah ada mahasiswa yang berhasil masuk, namun sekarang pintu apakah ditutup atau seperti apa? Baik, Saza, betul. Jadi memang mungkin saya sedikit koreksi informasinya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sempat mahasiswa diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam gerbang Polda Metro Jaya. Jadi di gerbang Polda Metro Jaya ini, tepatnya di bagian Jalan Jenderal Sudirman, ada dua pintu. Pintu kanan dan kiri. Tadi yang pertama dibuka adalah pintu sebelah kanan, sementara pintu sebelah kiri tetap ditutup oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan sebetulnya pembukaan ini sendiri dilakukan oleh mahasiswa yang datang. Tidak dikunci, dibuka, dan mahasiswa yang datang dari UPN Veteran langsung merangsek masuk tanpa ada penolakan atau tanpa ada pencegahan dari pihak Polda Metro Jaya. Beberapa saat kemudian, massa dari UI atau mahasiswa BEM UI datang, diikuti oleh mahasiswa dari BEM universitas lainnya, datang ke sini melakukan barisan di depan Polda Metro Jaya. Gerbang sebelah kiri tetap ditutup, tidak dibuka, dan memang berusaha dibuka tapi sedang atau sudah dalam keadaan terkunci. Ada, saya lihat di sini penjagaan oleh pasukan yang membawa tameng dan helm dari pihak kepolisian. Dan kalau Anda lihat sekarang saat ini gerbang sudah mulai dibuka. Ada gerbang yang tadi ditutup dibuka, tapi sayang sekali seperti sudah ditutup lagi dari dalam. Tapi massa juga tidak berusaha untuk membukanya. Kalau saya bisa gambarkan di sini, aksi massa atau mahasiswa yang sudah datang ke depan Polda Metro Jaya berasal dari beberapa BEM di Jakarta dan sekitarnya. Dari BEM UI datang berbaris di depan Polda Metro Jaya, sementara BEM dari kampus universitas lainnya seperti Universitas UPN dan lainnya sudah berjaga juga di sekitar depan gerbang Polda Metro Jaya. Dan memang tadi lalu lintas di depan Polda Metro Jaya tampak sangat padat dan macet. Dan setelah massa datang, semakin banyak lalu lintas yang dari arah utara itu dibelokkan menuju jembatan atau jalan layang ke atas dan diarahkan ke wilayah lain. Dan di lalu lintas sebaliknya juga demikian, volume kendaraan sangat landai karena memang masyarakat mengetahui akan ada aksi di sini dan beberapa titik sudah direduksi arus kendaraannya. Massa di sini datang dari arah selatan dan juga dari arah utara, tergantung dari mana asalnya kampus mereka berada. Sebagian besar masyarakat atau massa yang datang pertama yaitu dari UPN Veteran sudah berhasil masuk ke dalam. Saya belum dapatkan informasi apakah
ada rencana dari pihak Polda menerima kedatangan mahasiswa dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi. Tetapi dari beberapa mahasiswa atau BEM yang saya konfirmasi, beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain adalah untuk menghentikan sikap represif aparat terhadap aksi-aksi demonstrasi rakyat dan mahasiswa. Masyarakat atau mahasiswa juga masa meminta segera mengadili aparat pelaku penabrakan driver ojek online, yaitu almarhum Afan Kurniawan, dan mereka minta membebaskan kawan-kawan yang sudah diamankan ketika demonstrasi, baik itu pada tanggal 25, 28 maupun hari ini 29 Agustus 2025. Mereka juga meminta agar pemerintah segera dan sesegera mungkin membatalkan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada DPR. Kurang lebih itu beberapa poin yang sudah saya rangkum dari beberapa mahasiswa yang menyampaikan niatnya atau tuntutannya di depan Polda Metro Jaya. Anda dapat lihat mahasiswa tidak hanya berbaris di depan markas Polda Metro Jaya, tetapi juga sudah mulai merapat, mendekat, dan di pagar tembok, mencoret-coret beberapa pagarnya atau temboknya dengan tulisan-tulisan yang mencurahkan isi hati mereka, sambil masa terus meneriakkan yel, bernyanyi, menandakan kekecewaan mereka, kekesalan mereka terhadap polisi yang telah melakukan tindakan keterlaluan atau kelewat batas menurut mereka, membuat salah satu pengemudi ojek online yang ada di kejadian atau peristiwa demonstrasi pada 28 Agustus kemarin meninggal dunia akibat ditabrak oleh kendaraan taktis pasukan Brimob dari Polda Metro Jaya. Itulah alasannya kenapa kemungkinan besar mahasiswa mengadakan aksi lanjutan hari ini dan segera menggeruduk atau datang bersama-sama di depan Polda Metro Jaya untuk memberikan atau menyampaikan sikap mereka, tuntutan mereka terhadap peristiwa yang baru saja dialami oleh rakyat Indonesia kemarin malam. Saza. Baik Yogi, saya konfirmasi ulang, berarti hingga sore hari ini masa baik dari elemen mahasiswa maupun dari elemen masyarakat lain sudah berkumpul di depan Polda Metro Jaya. Ada 2 gerbang, yang satu sudah berhasil dibuka oleh mahasiswa yang tadi datang duluan, yaitu dari UPN Veteran Jakarta, dan berhasil masuk ke dalam, dan 1 gerbang lagi tertutup atau dikunci dan tidak ada yang memang berusaha untuk merusak ataupun membuka gerbang tersebut. Hingga sore hari ini massa yang berada di depan Polda Metro Jaya kondisinya masih kondusif. Tidak hanya mereka menginginkan keadilan bagi salah satu driver ojek online, yaitu Afan, yang tadi malam ini tewas karena ditabrak oleh kendaraan taktis, yaitu kendaraan rantis dari Kepolisian Republik Indonesia. Namun rencananya massa mahasiswa ini akan kembali melakukan atau melanjutkan aksi mereka ke depan gedung DPR RI. Dan aksi yang dilakukan hingga sore hari ini tidak hanya terjadi di Polda Metro Jaya Jakarta saja, namun juga terjadi di beberapa kota besar lainnya. Dari yang sudah kami rangkum, terjadi juga di depan gedung Gerahadi Surabaya, Jawa Timur. Kemudian sebelumnya juga terjadi di depan Polda Jawa Barat. Juga ada pagi tadi terjadi di Yogyakarta. Dan kami CNN Indonesia Breaking News masih akan terus memberitakan mengenai aksi yang terjadi di berbagai daerah sore hari ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami.